Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang narasumber kita, ya. Narasumber kita yaitu salah satu pelaku ekonomi kreatif. Pada hari ini kita sedang berada di podcast podcast Laman Inspirasi. Intinya pada agenda Laman Ekonomi Kreatif. Di sini sudah hadir di depan kita. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, ya. Siapa ini? Silakan. Baik. Nama saya Bujang Sasmi. Nah, di sini kita dipanggil sebagai pelaku ekonomi kreatif. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Bujang Sasmi ya. Betul. Kalau kelahiran, Bang? Kelahiran Sambas. Oh, Sambas. Ya. Sambas. Sekarang berdomisili di Melawi. Oke. Nangapino. Desa Kompas Raya. Oh, Kompas Raya. Pino Utara. Iya. Ini jauh ya. Ya. Dari negeri seberang, ya. Betul. Negeri seberang kedatangan narasumber kita. Oke, baiklah. Mengenai ekonomi kreatif, mungkin apa yang sudah dilakukan mungkin dan rekan-rekan kawan-kawan Bang Bujang tentang ekonomi kreatif ya. Apa yang digalakkan nih kegiatannya? Jadi selama ini yang sudah kita lakukan yaitu tentang penangkaran kelulut. Oh, penangkaran kelulut ya. Jadi selama ini pernah juga kita lakukan, pernah pelatihan sampai ke desa Kebebu. Oke. Terus apa tuh namanya? Sebaju. Sebaju. Sebaju malah 2 kali. Oh, iya. Nah, dari situ awalnya Sebaju dulu kitalah yang pertama kali masuk untuk memberi motivasi untuk mereka untuk mengembangkan madu kelulut. Oh. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Apalagi sekarang memang heboh-hebohnya kelulut ya. Iya. Apa sih yang membuat hal ini bisa dikatakan menjadi ekonomi kreatif? Berapa sih nilai misal kalau kita bisnis dan usaha tetap ada investasi kan? Betul. Berapa modal yang harus kita investasikan? Kemudian kalau menurut pandangan Bang Bujang sendiri, berapa potensialkah bisnis ekonomi kreatif madu kelulut tersebut untuk di Kabupaten Melawi? Sebenarnya kalau kita hitung dari potensialnya sangat tinggi sebenarnya. Cuman kadang kita untuk mencari bibitnya itu agak susah. Untuk mendapatkan kelulutnya ataupun sarangnya. Untuk mengembangbiakannya perlu kita masuk ke hutan untuk mencari kelulutnya. Kalau untuk mengembangkannya itu modalnya sih nggak terlalu besar. Paling kita perlu papan untuk membuat topping, bikin kotak. Terus perlu berhari-hari lah. Nggak semudah itu yang kita lihat di YouTube ataupun di ini, agak sulit. Jadi mendapatkannya, dapat hidupannya di hutan, terus dijadikan budidaya ya. Betul. Kalau di budidaya dibawa pindahkan. Oh, seperti itu. Apa juga kan dilihat di kita, kawan-kawan saya dengar juga, jualan nih asik dan itu. Apa sih kok yang buat nilainya tinggi? Padahal kalau di Kabupaten Melawi juga kan banyak ya, selain madu kelulut ada madu
seperti madu wangi dan lainnya gitu kan. Iya. Yang bukan dari trigona. Tuh. Apa sih, apakah khasiatnya yang seperti apa itu, apa soalnya? Kalau menurut kita sendiri Ya. memang khasiatnya lebih tinggi daripada madu wangi kata orang sini kan. Ya. Itu karena madu kululut ini nggak sama dengan madu wangi. Wangi ini agak panas kalau kita minum banyak, tapi kalau madu kululut nggak seberapa. Jadi mungkin untuk obat orang kena mah, ataupun bisa juga untuk orang yang tinggi darah atau kolesterol. Bisa itu bisa. Darah tinggi bisa. Ya? Itulah yang kita ketahui. Karena kita sering buka YouTube, kita dengar. Itulah yang jadi motivasi kita untuk mengembangkan budidaya kululut atau trigona itu. Mendapatkan ilmu mungkin Mas Bang Bujang menerapkan ilmu ini dapatnya dari siapa, Bang? Apakah memang otodidak, kemudian apakah pernah mungkin sekolahnya atau studinya di bidang madu ya istilahnya, atau seperti apa dapatkan? Kalau awalnya ya kita kan hanya sekedar dengar dari kawan-kawan. Karena kita kepingin tadi mau tahu ya. Jadi kita tahunya itu otodidak lah. Jadi kita sering buka YouTube, sering diperhatikan, kita coba-coba. Awalnya memang sulit ya. Pernah juga kita pertama itu gagal. Iya. Gagalnya di mana? Itu pertama semut. Paling sangat mudah semut untuk bersarang di situ. Kalau udah semut, barang itu nggak mungkin dia bertahan di sarangnya. Bakalan nggak jadi lah. Bakalan nggak jadi. Oke. Nah, jadi itu motivasi kita gimana biar kita sampai berhasil. Kita sambil belajar terus sampai berhasil. Alhamdulillah sekarang udah bisa jadi narasumber untuk desa-desa tertentu. Alhamdulillah, itu luar biasa ya. Berarti lebih banyak mungkin pengalaman otodidak ya. Betul. Sekaligus pengalaman pribadi memang menjadi pelaku utama pertamanya ya. Betul. Oke. Sangat menarik sekali. Yang lupa tadi beberapa berapa potensialkah ketika ingin mengembangkan ekonomi kreatif kululut bisnis ya, intinya bisnis kululut di Kabupaten Melawi, melihat potensi yang ada kalau Bang Bujang lihat sendiri? Sebenarnya potensialnya sangat tinggi. Sangat tinggi, apalagi untuk sekarang. Kalau buat saya kewalahan karena terlalu banyak pesanan. Kadang orang sampai ke rumah, barang itu udah nggak kebagian. Paling kita mampu nyiapkan paling 3 atau 4 botol. Setengah bulan itu kan kita bisa panen setengah bulan 1 kali. Sebulan 2 kali panen. Biasa ya. Iya. Ini sebelum sampai ke analisa bisnis kita ya bicara. Kalau dari rasanya dulu, apa yang membedakan dari madu-madu biasa, Bang? Kalau kululut ini? Ciri khas madu kululut ini beda dia dengan madu wangi. Madu kululut ciri khasnya agak asam manis. Asam manis. Ada asamnya, ada manisnya. Ada manisnya. Kadang ada juga yang asam sama sekali. Benar-benar asam. Berarti kalau dari khasiatnya, apakah misal ini asam, apakah ada kategori ini khusus untuk asam urat misal? Enggak. Atau sama saja? Sama aja. Tapi menurut kawan-kawan yang udah lama menekuni tentang madu kululut, justru yang asam itu yang paling bagus. Menurut mereka. Yang asam ya? Iya, yang asam. Karena untuk menurunkan kolesterol itu sangat penting. Sangat penting ya. Yang paling ini penyakit dalam.
macam kita kena mah Oh, ataupun sejenis pencernaan kita bermasalah, madu kululut inilah yang paling bagus. Itulah Gimana? bedanya madu kululut sama madu wangi. Madu wangi ya. Betul. Wah, menarik sekali ya. Ini satu yang paling utama memang punya khasiat yang luar biasa Betul, ya. betul. Kemudian yang kedua berpotensial juga ketika kita ingin bahasanya investasi di Betul. bisnis. Coba kita nih buat madu kululut gitu ya. Iya. Karena mungkin ya kalau dari pandangan saya juga misal Melawi juga masih sebaran hutannya juga masih agak rimbun Betul, dan lain betul. sebagainya, mungkin itu ya. Iya. Kalau misalnya di tempatnya agak tandus mungkin gimana pandangannya? Kalau tempat tandus sebenarnya sulit, cuman kalau kita mau membudidayakannya, kita harus punya tanaman. Tanaman pertama bunga-bungaan yang mengandung nektar ataupun yang mengandung sari madu, ataupun yang mengandung polen. Itu bisa kita tanam. Itu apa ya? Istilahnya bahasa tadi buat lingkungan buatannya, Bang. Iya, kita buat taman, iya. ditata bunga-bunganya. Karena kalau ada bunga khusus itu, bunga yang banyak mengandung nektar, mengandung polen, itulah yang kita kembangkan. Ya. Jadi apa jenis bunganya, Bang? Dia yang banyak mengandung nektar itu bunga air mata pengantin. Air mata pengantin. Banyak sih bunga-bunga macam kelapa itu kan nggak putus-putus bunganya. Iya. Tapi kalau kelapa agak lama kan. Iya. Jadi bunga inilah yang kita kembangkan, tanam aja banyak-banyak kan. Nah, jadi tidak masalah ya. Nggak masalah. Jadi, iya. Wajar. Jadi potensial rupanya. Karena bisa dipikir saya kan kalau macam madu wangi kan harus paling tidak hutannya rimbun dan lain sebagainya. Jadi perlu banyak stok dia untuk menghisap cadangan lah, cadangan madu yang. Nanti kalau kululut enggak ya? Enggak. Yang terpenting kita meletakkan tempatnya itu toppingnya harus paling enggak ada tempat teduhnya. Jangan terlalu panas. Kalau kuat panas itu kan yang namanya tempat madu apa segala itu nggak mampu kena panas, bisa mencair dia. Iya. Oke. Sebelum masuk ke analisa bisnisnya ya. Betul. Kemudian di sini ada narasumber kita, lihat ke kamera, Bang, di depan. Mungkin para rekan-rekan, teman-teman yang sedia menonton laman inspirasi, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan aja pertanyaan di link YouTube laman inspirasi. Kita bisa sharing langsung ya dengan narasumber kita, yaitu pelaku ekonomi kreatif, yaitu tentang madu kululut ya. Oke, sangat menarik ini Bang Bujang, tentang madu kululut tadi. Saya mendengar pertama khasiat, kemudian dari untuk pengembangannya tidak sulit-sulit amat gitu. Betul. Ya, karena mungkin kalau kita ada lahan, kalau ada yang pepohonan juga akan lebih baik ya, lebih baik. Karena disampaikan narasumber tadi itu bisa membuat lingkungan buatan, betul, yaitu bisa dengan menyediakan bunga-bunga yang menghasil nektar yang ada, begitu ya? Iya. Oke, selanjutnya gini Bang, mengenai analisa bisnisnya gitu kan, ngapa sih kok menjadi ekonomi kreatif yang menjanjikan gitu? Itu apa gitu? Berapa sih harga jual? Berapa sih perbandingan dari madu wangi tadi dengan madu kululut gitu? Oke. Ya. Kalau untuk perbandingan harga, sebenarnya sih kurang lebih. Kalau harga madu wangi,
itu kan berkisar per botolnya 150 sampai 200 ya. Iya, iya. Itu yang 500 mili. Iya, 500. Kalau madu kelulut kita punya dua porsi, ada yang 250, ada yang 500. Yang 250 itu kita jual 100 per botol. 100 botol. 100. Lebih ini sebenarnya ya. Iya, yang 500 kita jual 200. 200. Iya. Berarti memang ada perbandingan. Iya. Juga, ya. Sebenarnya madu kelulut ini kalau memang kita benar-benar pelajari terus benar-benar ditekuni, ya, itu persiapan bunga-bungaan yang sejenis buah-buahan itu kalau dia maksimal itu mampu per kotak itu mampu sampai 1 liter. Per kotak Ya, itu mampu per liter. sampai 1 liter ya. Ya. Paling tidak kita panen tuh per setengah bulan 500 mili. Oh. Ya. Kok per setengah bulan bisa panen? Bisa panen. Itu oke, kalau dia udah maksimal. Maksimal ya. Ya, tapi kalau bunga-bungaan kurang maksimal lah. Itu bisa sampai 100 sampai 200 saja. Oh, sampai 200. Iya. Berarti satu kotak. Ini menarik juga, Bang. Berapa kalau kita hitung-hitungan bisnis ya, Bang, ya? Apalagi untuk generasi muda dan sebagainya. Betul. Perlu misalnya untuk kelas-kelas pemula nih bisa membuat berapa kotak misalnya. Kalau pengen menghasilkan nanti tinggal kalikan berapa dari hitung-hitungan tadi gitu. Iya. Ya. Kalau pemula. Iya. Pemula ini paling tidaklah kita hitungan bisnis ya. Iya. 20 sampai 30 pemula itu. Tapi kalau kita mampu lebih maksimalnya 50 ya sampai 100. 50 sampai 100. Iya, itu hitungan bisnis. Tapi kalau kurang dari itu ya paling ya untuk ya adalah untuk uang rokok kata orang sini kan. Iya, uang rokok. Iya. Luar biasa. Karena kalau kita hitung juga kan hanya mungkin ping papan per kotak mungkin dapat ya. Ya. Kalau untuk investnya kan. Itu per kotak itu kan satu kotaknya papan paling sekitar 40. Iya, 40 cm 40 kali 30 lah. Ataupun 40 kali 35. Itu udah ukuran maksimal lah itu. Iya. Berarti kalau genap biasa kepingan papan yang di pasaran itu bisa lah. Bisa. Wah, enggak terlalu ini juga ya investasi. Menarik ini. Sangat luar biasa. Berarti kalau misal bayangkan saja kalau dia 50 kotak dia bisa mungkin kalau memang tidak full semua gitu kan. Iya. Di kelas-kelasnya 40 liter, level 40 liter, 30 liter itu mudah ya. Iya, betul. Ya, karena tadi dari hasil yang dilakukan kawan-kawan, rekan-rekan Mas Bujang sendiri bisa menghasilkan sampai 1 liter. Betul, bisa. Kotak. Wah, luar biasa itu. Ya. Itu udah maksimal itu. Kalau ini menarik, Bang, karena di laman inspirasi ini kita juga selalu berdiskusi dengan siapa saja yang ingin memberikan inspirasi dan sebagainya, termasuk para leader di desa nih, Bang. Iya. Para leader desa, kepala desa lah. Ini menjadi sangat luar biasa saya bilang ketika kalau memang bisa dikonekkan menjadi BUMDes. Iya. Ya, BUMDes ini luar biasa. Betul. Bayangkan kalau sampai BUMDes desa punya budgeting dana yang bisa sampai buat 100 kotak, kemudian desa itu menghasilkan itu luar biasa. Betul. Ya, belum ada di Melawi kan, Bang? Yang mencetus ini kan? Ya. Setahu saya belum ada. Ya. Cuma wacana mungkin sudah ada. Wacana sudah ada. Kita pun rencana ke depan. Ya. Memajukan di tempat kita, desa kita Kompas Raya. Kompas Raya ya. Iya, betul. Tergantung nanti kepala desanya lah. Ya. Karena kepala desa baru terpilih kan.
Nah, kita pun kurang tahu entah gimana. Kita pun belum pernah diskusi sama beliau. Oh, boleh Bang nanti Ya, diskusi. Ya. kita sih kepingin mengembangkan untuk di desa kita, kerjasamanya dengan masyarakat, dengan perangkat desanya, kepala desanya, bagaimana cara mengembangkannya. Saya rasa di tempat kita lebih bagus, karena masyarakat ini belum tahu, kebanyakan belum tahu, cuma hanya sekedar dengar. Kalau tempat saya kurang lebih baru 20-an kotak ya. Betul. Nah, itu pun banyak yang belum maksimal karena macam bunga-bunga untuk mendatangkan nektar polen itu kan agak kurang, apalagi kalau musim hujan. Nah, itu agak sulit untuk berkembang dia ya. Karena tidak bisa mungkin cari nektar ya. Betul. Oke, sangat luar biasa ya. Ini saya sangat tertarik gitu dengan opsi yang, apalagi dengan generasi muda. Kalau cepat punya, enggak usah lah, karena tadi punya 30, punya 40, punya 50, cukup sampai 100 kotak. Itu hitungan sudah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau yang disampaikan Bang Bujang sendiri tadi adalah stok ini masih kekurangan kan? Betul. Habis, bahkan Sangat habis stok kekurangan. Terus ya. Habis stok terus di Pino Utara ya. Iya. Pino Utara. Satu lagi yang ingin didiskusikan terkait tadi, bisa juga sebagai program kerjasama dengan BUMDes ya di desa. Saya itu jadi solusi yang sangat luar biasa. Kemudian kalau info pemasaran, kalau untuk di luar kabupaten itu gimana Bang? Sampai ke mungkin apakah ada jaring yang di Pulau Jawa dan lain sebagainya mengenai informasi ini? Informasi sih sudah ada, cuman kan kita belum nyampe ke situ. Karena untuk Melawi aja kita udah nggak mampu ngurusnya kan. Udah nggak mampu nampung. Apalagi kalau keluar. Nah, inilah rencana kita ke depan kan, mau dikembangkan. Bagaimana caranya biar kita bisa keluar, bisa mencukupi untuk di daerah Melawi. Nah, bila perlu kita keluar. Kalau bisa disinergikan dengan program kabupaten juga ya. Nah, ya. Bisa betul. Oke, mungkin tim operator juga sudah sedikit berbincang. Semoga di lain hari kita bisa lebih berdiskusi lagi Bang. Insya Allah. Menarik. Karena ini masih sangat sedikit waktunya. Betul. Semoga nanti bisa perpanjang waktunya mengenai sama sharing tentang ekonomi kreatif, khususnya memang Madu Klulut tadi. Dan juga kalau di daerah-daerah lain juga yang mungkin yang pernah dilatih oleh Bang Ujang sendiri dan rekan-rekan Suara Institute, mereka mengatakan Klulut itu wallet mini katanya. Betul. Wallet mini. Wah, ini saya bilang sangat luar biasa gitu. Kok ini jadikan wallet mini? Intinya memang di satu sisi lain ya, seperti rekan-rekan Suara Institute yang konsistennya menjaga lingkungan, ini juga menjadi saya kira energi modal sosial masyarakat. Secara tidak langsung akan menjaga kawasan, akan melestarikan hutan. Karena tadi kalau di tempat tandus sekali kan, tanpa ada pohon, tanpa ada bunga, tanpa ada tanaman, itu sangat sulit berkembang kan. Ya berkembang mungkin bisa, tetapi tidak menghasilkan nektar yang banyak gitu kan. Jadi memang sangat luar biasa. Semoga di lain hari bisa berdiskusi lagi. Jadi terima kasih Bang Bujang Sasmi. Mungkin terakhir sebelum kita berakhir podcast ini, pesan mungkin disampaikan untuk kalangan Buddha di Kabupaten Melawi, Bang Bujang, tentang ekonomi kreatif. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Untuk
para pelaku ekonomi kreatif. Ya. Yang pertama untuk pemula, Ya. yang muda-muda, marilah kita bersama-sama untuk berkreatif, membudidayakan kelulut atau trigona. Ya, trigona. Kita bersama-sama biar kedepannya bisa maju. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih para rekan-rekan, teman-teman laman inspirasi. Pada hari ini telah berbincang dengan narasumber kita, yaitu pelaku ekonomi kreatif Bang Bujang Sasmi. Oke, sebelum ditutup kita sama-sama salam laman inspirasi. Oke, kita tutup menjelang sore ya. Menjelang sore ini terima kasih pada Bang Bujang Sasmi. Semoga nanti bisa bergabung kembali di podcast Laman Inspirasi. Sekali lagi rekan-rekan, teman-teman Laman Inspirasi, kalau ketika ada pingin sharing, silahkan komen di link YouTube yang kita publishkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.